head and shoulder atau reflection pattern. Bagaimana hubungan antara kedua pattern ini? Apakah kedua pattern ini berhubungan? Simak penjelasannya setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sony Ismail, di channel kesayangan kita, channel edukasi online, yang mana channel ini membahas seputar tips dan trik tentang trading forex. Banyak sekali pertanyaan yang langsung DM ke saya. Ya, sebagian dari mereka masih bingung. Sebenarnya kalau untuk head and shoulder dan reflection pattern, apakah kedua pattern itu sama? Apakah kedua pattern itu berhubungan? Sebelum membedakan antara kedua pattern itu, alangkah baiknya kita ketahui dulu ciri-ciri dari kedua pattern tersebut. Ya, katakanlah kalau untuk pattern head and shoulder, ya sudah jelas ya, dengan sesuai dengan namanya head and shoulder, bahwa pattern head and shoulder adalah pattern yang membentuk dua bahu dan satu kepala, ya, yang posisinya seperti ini. Sangat mudah untuk dikenali ya. Jadi seperti ini, bahu, kepala, bahu, dan kita entry ketika neckline-nya ini tertembus. Jika dia berhasil ketembus, maka kita bisa entry sell. Ya. Begitu juga dengan inverted head and shoulder ya. Inverted head and shoulder adalah posisi head and shoulder yang terbalik seperti ini. Bahu, kepala, dan bahu. Ya. Kita entry saat neckline-nya tertembus untuk entry buy. Ya. Paham dari situ ya. Nah, bagaimana untuk reflection pattern sendiri ya? Kalau reflection pattern itu sendiri dari secara definisi adalah pattern yang terbentuk di mana secondary reaction dari sebuah trend ya berubah menjadi primary. Ya, di mana kita bisa menemukan secondary reaction itu? Ya, katakanlah trennya seperti ini. Ya, katakanlah trennya bearish ya. Akan saya coba gambarkan supaya lebih jelas. Katakanlah dia trennya bearish, primary, secondary, primary. Nah, ketika dia masuk ke secondary reaction ini naik ya, naiknya dia terlalu tinggi. Katakanlah kalau kita pakai Fibonacci itu antara range rasionya antara 88 sampai 100. Ya. Dia naik sampai ke sini. Nah, naik ke sini. Nah, dia naik sampai ke sini, dia fix sudah terbentuk pola reflection pattern. Ya, sudah paham ya. Jadi kalau sudah terbentuk fixed reflection pattern, jadi sinyal sell ini sudah tidak berlaku. Jadi posisi yang kita ambil adalah posisi buy. Ya. Terus bagaimana hubungan antara head and shoulder dan reflection pattern? Keduanya sangat berhubungan ya. Karena reflection pattern itu pattern yang terbentuk ketika indikasi head and shoulder akan terjadi. Ya, bisa dipahami ya. Jika reflection pattern itu adalah pattern yang terbentuk sebagai indikasi terjadinya head and shoulder. Indikasi ya, bukan berarti dia confirm head and shoulder. Namun kemungkinan besar dia memang terbentuk head and shoulder. Ya, dari sekitar probability kemungkinan sekitar 80-90% dia confirm untuk head and shoulder. Kenapa seperti itu? Ya cukup mudah ya. Katakanlah kalau
posisinya dia trennya sudah tidak kuat seperti ini. Nah, katakanlah dia sudah trending seperti ini. Nah, trend bearishnya ini melemah. Biasanya untuk tanda-tanda dia melemah, posisi yang sini sebentar ya, akan saya gambarkan. Posisi yang sini ini biasanya pendek. Biasanya dia kecenderungannya dia di sini pendek. Di sini bukan. Untuk mengenalinya cukup mudah ya. Katakanlah seperti ini ya. Nah, biasanya di posisi ini dia pendek, jadi tidak terlalu panjang. Ya. Terus karena dia pendek, kemungkinan sellernya sudah berkurang, jadi tinggal para buyer yang masuk ya. Akhirnya harga terbentuk seperti ini. Ya, terus turun lagi. Naik. Nah, ini baru confirm untuk inverted head and shoulder. Ya, ini bahu, ini kepala, ini bahu. Ya, sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, sekarang kita coba langsung kita lihat di chart ya, supaya kalian lebih paham. Ini kebetulan ada posisi di Australia Jepang Yen ya, Australia dolar Jepang Yen. Saya ada posisi buy di sini ya, karena memang secara trending dia memang bullish, bisa dilihat di sini. Dia trennya masih bullish. Ya. Namun saya tidak begitu memperhatikan yang panjang ini karena sangat berpengaruh terhadap psikologi saya ya. Namun mungkin ada beberapa sell trading yang dia sangat konsisten dengan yang terjadi sebelumnya di sini. Ya, itu sah-sah saja ya. Itu kan style trading ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Tapi kalau saya hanya fokus di daerah sini. Kalau dia terbentuk pattern, maka saya kecenderungan untuk berani entry ya. Katakanlah seperti ini. Nah, dia di sini ya. Ini kan dia turun ini. Nah, ini turun. Dia naik lagi. Nah, ini di sini. Ini pendek. Ya, bisa kalian lihat, bisa kalian ukur ya. Bentar akan saya coba gambarkan lagi. Nah, ini agak panjang, di sini ini pendek. Ya. Ini panjang, ini pendek. Ya. Jadi, kemungkinan dia terbentuk reflection pattern sangat tinggi. Bisa kita lihat ya, dia naik ke sini terus turun lagi. Nah, dia naik ke sini, ini sebenarnya sudah confirm reflection pattern. Ya. Indikasi terjadinya head and shoulder. Ya, paham dari sini ya. Jadi kalau kalian mudah mengenali, kalian sebenarnya bisa entry dua kali ya. Katakanlah kalian bisa entry ketika dia masuk secondary reaction di sini seperti saya ya. Di sini primary, secondary. Nah, masuk di sini. Saya ada posisi buy di sini. Ya, kalian bisa entry buy. Nah, di sini bisa kita lihat ini profit ya. Lumayan. Ya. Kita lihat itu profit. Sebenarnya Bang Sony ini entry kecenderungannya pakai head and shoulder atau reflection pattern. Saya lebih cenderung pakai reflection pattern. Ya, benar ya. Harga dia drop ke sini, dia tertahan sama maaf sebentar. Kan saya perdekat ya. Dia tertahan sama ini area support yang sini ya. Ini ada area support. Nah, dia langsung naik. Dan ini ada satu candle bullish besar ya, mirip Marubosu tapi ada ekornya ya. Kekuatan bayarnya lumayan tinggi ya, dia sebenarnya bisa kita lihat dia hampir full body candle bullish ya. Cukup mudah ya, gitulah cara mengenali antara reflection pattern dan head and shoulder. Kedua pattern itu berhubungan ya. Jika kalian pandai untuk mengidentifikasinya, kalian bisa make money di market lebih mudah ya. Bukan berarti teknik pattern ini anti loss ya. Semua ada minus ada plusnya. Jadi kita ambil yang baik-baiknya saja untuk pattern ini ya. Mungkin dari sebagian kalangan trader mereka bilang terlalu dini kalau kita masuk di posisi ini karena dia belum terbentuk head and shoulder. Sebenarnya saya masuk bukan karena head and shoulder ya.
Saya masuk karena ada reversion pattern, jadi harus dibedakan, ya, harus dibedakan, ya. Kedua pattern itu saling berhubungan, tapi cara entry-nya berbeda. Ya, kalau kalian masuk menggunakan head and shoulder, kalian belum boleh masuk, ya. Soalnya kalian bisa lihat di sini. Di sini neckline-nya dia masih di sini. Nah, neckline-nya dia masih di situ. Nah, di sini posisi neckline-nya dia belum tertembus. Jadi belum confirm dia head and shoulder. Oke, jadi pahami ya. Cukup sampai sini dulu. Bagi yang ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab. Dan bagi kalian yang masih pusing ini trading sering loss, ya, mungkin kalian bisa gabung di grup VIP saya. Ya, di sana saya sharing sinyal setiap hari dan gratis, ya. Saya tidak memungut biaya. Cuma mungkin ada syaratnya karena kalian harus gabung di broker rekomendasi dari saya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit untuk kita semua.